Jangan matikan industri sepak bola ini. Jangan matikan industri. Artinya kompetisinya harus jalan. Yes. Kenapa? Kami selalu bermimpi, kami selalu berharap dengan diputarnya kompetisi yang baik, kompetisi yang dinamis akan memunculkan generasi-generasi bangsa yang bisa menjadi pilar bagi tim nasional itu. Kalau kompetisi ini belum berjalan sesuai dengan harapan kita bersama di bulan Agustus ataupun di bulan September, please dong PSSI stop aja kita. Jangan sampai kemudian seluruh klub Liga 1 ataupun seluruh pencinta sepak bola yang lagi senang, lagi kencang ngurusi klub ini ambruk, baru kemudian ada keputusan. PSSI harus berani mengambil langkah gentleman ataupun berani stop dong kompetisi. Oke, sekarang kan begini nih, PPKM berlanjut sampai tanggal 25. PPKM sampai tanggal 25 Juli ini. Otomatis yang soal olahraga ini masih sampai tanggal 25 nih. Kira-kira ada tanggal nggak dari Madura United nih? Ada harapan nggak bahwa kompetisi akan kembali jalan, atau kemudian Madura United ayo sama-sama angkat bendera putih? Nah, gimana nih sikap Madura United? Belum lah, bendera putih itu belum. Namun kami berharap kepada PSSI dan seluruh stakeholder di dalamnya, dalam hal ini PT Liga ataupun pemerintah itu sendiri selaku pemilik kendali atas keamanan, infrastruktur, dan stadion dan lain sebagainya. Jangan matikan industri sepak bola ini. Jangan matikan industri. Artinya kompetisinya harus jalan. Yes. Kenapa? Kami selalu bermimpi, kami selalu berharap dengan diputarnya kompetisi yang baik, kompetisi yang dinamis akan memunculkan generasi-generasi bangsa yang bisa menjadi pilar bagi tim nasional itu ke depan. Harapan kompetisi tetap jalan, tetapi ini kan butuh kepastian nih soal kompetisi jalan nih. Ada tenggat waktu nih? Pasti dong. Ya, gimana nih? Pasti dong. Jadi di awal kompetisi 2019 kita tahu bersama 3 kali berjalan kompetisi, kemudian ada 2020. ya case force major yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyetop PSBB ya, kita ingat bersama PSBB pertama. Jadi PSSI dengan berani dan tegas waktu itu berikut PSSI, kami yakin dan kami bangga dengan PSSI. Karena apa? PSSI betul-betul melindungi secara jamak, Mas, secara jamak seluruh elemen yang ada di dalam sepak bola itu sendiri. Oh, waktu Maret 2020. Ya, 2020. 2019 ya, kita bicara 2020. Itu klub itu sendiri secara finansial, pemain itu sendiri terlindungi dengan pengaturan SCAP 53, termasuk peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Nah, langkah itu yang dilakukan, dan itu keputusan yang berani menurut saya angkat topi dengan apa yang menjadi keputusan PSSI saat itu. Namun hari ini keputusan itu tidak berjalan, keputusan itu tidak berlaku, sehingga apa? Dasar surat keputusan PSSI terakhir agar klub menindaklanjuti dan mengurusi segala keperluannya dengan pemain ataupun official yang bersangkutan. Oh, artinya proteksi terhadap klub itu sendiri menurut kami tidak ada. Jadi kalau kita mau bicara, klub tentunya akan memproteksi dirinya sendiri. Namun PSSI selaku federasi yang memerintahkan, Mas, yang memberi mandat untuk kompetisi ini berjalan terhadap seluruh klub, sehingga kami harus mempersiapkan seluruhnya, finansial itu sendiri, kontrak pemain itu sendiri, dengan percaya diri dong. Iya. Dengan percaya diri kompetisinya akan berjalan. Jadi gampangnya begini, PSSI memerintahkan operator PT Liga Indonesia untuk segera merencanakan pelaksanaan kompetisi. Yes. Dari pelaksanaan kompetisi itu kemudian diteruskan pada klub. Klub mengaplikasikan dengan proses-proses itu. Proses kontrak pemain. Ya. Kontrak pemain dan kemudian memulai latihan. Ya. Sampai hari ini belum ada proteksi. Belum ada proteksi. Jadi untuk pemain itu, kalau proteksi untuk pemain pastinya klub selaku pihak pertama pengontrak pemain itu sudah melakukan. Dan kami yang sampai hari ini, Mas, Madura United sampai hari ini belum melakukan langkah-langkah yang menurut kami langkah-langkah tersebut merugikan pihak-pihak lain. Namun ke depan
kalau kompetisi ini belum berjalan sesuai dengan harapan kita bersama di bulan Agustus ataupun di bulan September, please dong PSSI stop aja kita. Oh jadi kalau kompetisi bulan Agustus ini belum jalan, belum ada kepastian, lebih baik PSSI stop, menyetopnya. Stop. Kenapa saya harus bilang stop? Itu sebagai bentuk kepanjangan tangan PSSI untuk memproteksi klub itu sendiri. Oh, itu bagian dari proteksi yang diminta. Oh, jadi Madura United berharap kompetisi ini jalan nih. Ya. Tapi keputusan berjalan dan tidaknya itu harus di tengah Agustus mendatang ini. Ya, Agustus mendatang. Kalau Agustus tidak ada kejelasan, lebih baik PSSI segera memutuskan stop. Ya. Jadi kenapa kita mulai dari Agustus? Kita bekerja dengan apa yang menjadi keputusan PPKM, Mas. Dan kita tahu bersama diperpanjang sampai tanggal 26 dengan level-level tertentu ya, dengan level-level 3 atau level 4 atau level berapapun itu. Kami harapkan di akhir bulan sudah tidak ada lagi yang perlu diwaspadai. Tapi tanda kutip, bukan kita kemudian confident, percaya diri luar biasa. Tetap kita memproteksi. Jadi proteksi itu sebetulnya sebagai bentuk proteksi yang kami lakukan. Memang ini saran masukan dari pemerintah dan PSSI, namun kami sudah lakukan secara berkala. Bukan hanya kami, mungkin seluruh pemain itu sendiri yang notabene punya keluarga sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi kenapa tidak kompetisi ini harus berhenti? Kenapa tidak jalan? Itu yang menjadi animo kami. Jadi kami punya harapan besar kepada pemerintah dan PSSI dalam hal ini. Jangan stop lagi kompetisi. Jangan stop lagi kompetisi. Kami sudah lelah, kami sudah capek mengatur ini semua. Kami sudah menunggu begitu lama, dan menunggunya kami ini tentunya kita tahu bersama, menunggu dengan segala bentuk ketidakpastian, termasuk sisi finansial. Jangan sampai kemudian seluruh klub Liga 1 ataupun seluruh pencinta sepak bola yang lagi senang, lagi kencang ngurusi klub ini ambruk, baru kemudian ada keputusan. Ya, jadi kompetisinya nih harus, berarti alurnya begini nih. Kompetisi ini harus jalan, tetapi jalannya minimal harus ada pada waktu Agustus. Ya, Agustus sudah harus ada kepastian, maksimal September kompetisi sudah jalan. Oh, maksimal ya. September sudah. Kalau kompetisi tidak jalan, tetapi ini tanpa ada keputusan bahwa kompetisi tidak akan dihentikan, ini klub-klub bisa kolap. Pasti dong. Jadi perencanaan, jadi kalau kita bicara paket perencanaan internal itu 10 bulan, Mas. 10 bulan. Kalau kita mau berhitung apa yang dihitung PSSI sampai operator sampai ke bulan Maret sesuai dengan apa yang menjadi agenda surat resmi subsidi kemarin, ya bulan Maret. Apakah iya, pertanyaan saya, kalau mulai September sampai ke bulan Maret, 7 bulan kompetisinya akan berjalan, kecuali ada goodwill dari pemerintah, dari PSSI itu sendiri. Jadi membuang agenda, sedangkan kita tahu bersama di bulan Maret ya atau April sudah ada agenda bulan puasa, akan ada agenda hari raya lagi, akan ada agenda, belum lagi agenda AFF yang tentunya kita tahu bersama tim nasional akan FIFA. Kalau lewat dari bulan Maret tentunya itu yang saya bilang proteksi dari PSSI. Jadi kelebihan kontrak pemain ini seperti apa dong role modelnya yang harus dibuat? Oh, jadi kalau misalnya lewat dari September, proteksi juga perlu dilakukan. Perlu dong dilakukan. Proteksinya utamanya karena kontrak melewati Maret. Ya. Kontrak pemain melewati Maret. Karena kita tahu bersama kontrak itu selain memang ada beberapa pemain yang kita kontrak dengan jangka waktu yang panjang, Mas, ada 2 sampai 4 tahun. Kontrak tim Liga 1 itu rata-rata 12 bulan, 10 sampai 12 bulan. Dengan kami perhitungan kompetisi selama 1 musim. Dengan itu, dengan adanya durasi tambahan waktu ini akan menjadi beban PR tersendiri bagi manajemen klub itu sendiri. Jadi kami harap bagi yang memerintah, tentunya PSSI dalam hal ini yang sudah memerintahkan kompetisi ini jalan, bantu kami dong. Bantu kami dengan proteksi bagaimana mengatasi atau memberi solusi bagaimana klub itu sendiri harus
memproteksi pemain ataupun klub itu sendiri. Selama ini PSSI apa saja kecuali surat terakhir PSSI? Belum mas, belum surat terakhir pelaksanaan kompetisi berikut jadwal rapat virtual kemarin, masalah penundaan kompetisi sudah dilakukan, kemudian sampai hari ini belum ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah pasti yang dilakukan oleh PSSI. Namun terima kasih juga kami karena apa? Kami hadir di sini bukan dalam kerangka mengkritisi, kami dalam kerangka memberikan masukan-masukan yang nantinya bisa menambah dinamika bagi seluruh lapisan insan sepak bola di Indonesia. Contoh paling aktual, kami berterima kasih hari ini kepada PT Liga Indonesia yang sudah menepati janji dengan memberikan apa yang menjadi hak klub itu sendiri. Oh, itu sudah. Tahap pertama sudah dilakukan. Kami harap tahap berikutnya akan tetap dilakukan. Karena apa? Kami butuh per bulannya, kami butuh sebagai bentuk upaya kami untuk melakukan seluruh pelaksanaan tahapan kompetisi tersebut. Pelaksanaan kompetisi itu. Oke, Madura United itu kontraknya berapa pemain dan dikontrak? 30. Ya. Itu pemain asingnya masih di Indonesia? Masih. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi durasi kontrak itu sendiri, mas. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan, contohnya seperti sewa apartemen, terus kami harus sewa mobil untuk fasilitas yang dijanjikan terhadap pemain ataupun official yang mendapatkan hak di kontraknya. Itu kami tidak bisa cancel dong. Tidak bisa cancel. Jadi meskipun mereka sekarang tidak ada kompetisi dan tidak ada kegiatan latihan yang bersama, tapi mereka latihannya WFH misalnya di rumahnya, jadi apartemen itu tanggung jawabnya klub. Masih apartemen akan menjadi tanggung jawab klub, karena kita tidak ada apartemen kontrak 1 bulan, kontraknya 1 tahun tentunya. Mobil juga menjadi tanggung kita, dan kita tahu bersama mobil itu juga kita sewa, mas. Ada sekitar 5 mobil yang kita sewa. Gajinya juga? Ya, gajinya masih kita tanggung. Itu luar biasa. Artinya kalau misalnya kepastian kompetisi ini tidak segera jelas, itu makin banyak kerugian. Ya, makanya kan saya bilang dari awal, jangan kemudian setelah kita semua penggila sepak bola ini, penggemar sepak bola ini, pencinta sepak bola ini ambruk baik secara psikologi ataupun secara finansial, itu baru PSSI akan ada di situ atau bersikap. Kami harap sikap PSSI ini sudah bisa dilakukan secara dalam waktu cepat. Karena apa? Putaran langkah ini, hari ini saya bertanya, Mas Tabri, adakah satu orang yang bisa memberi garansi daripada nilai grafik pandemi itu sendiri? Belum kan? Hari ini pemerintah juga kita tahu bersama sudah menjadwalkan 20 terakhir PPKM masih menambah lagi. Dia tidak tertutup kemungkinan menambah. Dan kita bukan marah atas keputusan ditambahnya itu, tidak. Ini langkah yang positif bagi pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Namun langkah ini juga ada langkah yang tidak memberikan rasa tidak nyaman, mas. Langkah apa? Ketidaknyamanan ini menambah durasi jadwal kami juga, menunda-nunda waktu kami. Makin mengulur waktu. Ya, mengulur waktu, sehingga ketidakpastian itu akan lama bagi kami. Jadi please deh, kalau memang keputusan pemerintah tidak berujung, mas. Karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. PSSI harus berani mengambil langkah gentleman ataupun berani stop dong kompetisi. Jadi PSSI harus secepatnya nih memilih stop kompetisi atau lanjut, itu segera keputusan. Pasti dong, harus. Jadi kalau ini tetap dilakukan, mas, saya khawatir PPKM masih tetap jalan. Ya. Sementara PSSI tidak mengambil sikap. Betul. Itu akan membuat klub rugi. Betul, pastinya. Dan ini kerugian kita hitung betul-betul luar biasa, mas. Di tengah-tengah kesulitan yang hari ini kita tahu bersama, seperti saya bilang, jadi akan ada banyak pendapatan yang sebelumnya menjadi pendapatan luar biasa bagi klub itu sendiri,
habis mas, contohnya penonton, tiketing dan merchandise resmi, jersey dan lain sebagainya, ini habis sudah habis. Jadi habis. Jadi kami tidak berharap sponsor juga mundur dalam hal ini, dalam langkah-langkah ketidakpastian. Tentunya pengusaha itu satu pasti. Ya, jadi kita itu berilah kepastian. Jadi kenapa kita itu selaku pengelola klub itu sendiri, dan tentunya kita tahu bersama aturan pemerintah dalam mengelola klub itu, PSSI dalam mengelola harus perusahaan itu harus sehat dong. Bagaimana mengelola suatu usaha, perusahaan itu tidak sehat, sedangkan income pendapatan perusahaan itu sudah tergerus mas. Ya, belum lagi harus menanggung. Jadi cara mengurangi penderitaan ini harus ada solusi, langkah-langkah konkret dari PSSI itu sendiri. Kami harapan kami ini moga-moga didengar oleh Ketua Umum dan seluruh Esko PSSI yang dimanapun berada, agar apa? Kami tidak mengambang. Jangan tunda lagi. Jadi langkah pemerintah tidak harus sama dengan langkah PSSI. Jadi hari ini kantor yang saya pimpin ini sudah melakukan WFH mas, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh diagendakan oleh pemerintah. Kemudian apakah harus berhenti? Tidak juga dong. Akhirnya apa? Separuh bekerja, separuh tidak. Kami berlakukan sistem itu. Kami berlakukan agar apa? Tidak berkumpul terlalu banyaknya manusia.